saya Muhammad Rizky Nurhuda. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 4 tahun 2021. Saya mengajar di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, khususnya di kelas 10 multimedia dengan materi pokok teknik rekaman dan submateri teknik pemberian efek suara pada track audio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat? Sehat. Ya, masih semangat kan? Masih. Ya, alhamdulillah ya. Di luar cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan kalian pun semangatnya tetap terjaga hingga akhir pelajaran nanti. Siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, Bapak ingin kita berdoa dulu, ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh KM kita, yaitu Nersya. Silakan Nersya dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hadir semua kah? Hadir semua ya. Totalnya harusnya kelas ini ada 11 orang. Coba kita hitung, perempuannya 5, laki-lakinya 6. Oke. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Nggak ada yang sakit? Nggak ada ya. Tadi semua udah bilang sehat di awal ya. Baik. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tutorial atau bagaimana kita melakukan perekaman secara sederhana yang hanya bisa menggunakan smartphone, ya, dengan tentunya bantuan aplikasi apa? Ntrack Studio. Sekali lagi itu hanya salah satu aplikasi, ya, atau DAW. DAW itu singkatannya apa, Rafi? Masih ingat nggak? Coba, siapa yang masih ingat singkatan DAW itu apa? Ayo. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah menampilkan tuh ya di apa? Digital Audio Workstation. Digital Audio Workstation. Workstation, betul sekali Hamdi ya. Bagus, masih ingat ya. Itu jangan sampai lupa. Bedanya aplikasi biasa dengan DAW, ya kita tahu dari namanya juga, berarti aplikasi tersebut memang diciptakan untuk suatu pekerjaan pengolahan audio. Ya, paham ya? Nah, semoga kalian tidak lupa lagi tentang DAW ini. Nah, salah satu DAW yang kita pakai adalah Ntrack Studio untuk di smartphone. Ya, karena aplikasi ini atau DAW ini adalah salah satu aplikasi yang menurut Bapak sangat mudah untuk dioperasikan dan fitur-fiturnya pun cukup lengkap dibandingkan aplikasi atau DAW lain yang bisa digunakan di smartphone kalian. Ya, nah kalian minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya sudah tahu bagaimana merekam dan mengedit hingga sampai ke ekspor ya, mengekspor pekerjaan kalian menjadi format MP3. Namun sayang, pada pertemuan sebelumnya kalian baru mengedit hanya sampai equalizer dan volumenya. Ya, bagaimana menyeimbangkan volume antara audio suara kalian dengan musik rekamannya atau musik minus one-nya. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana caranya memberikan efek. Ya, efek itu adalah salah satu fitur
bagian dari editing audio supaya memperindah atau bisa dikatakan memperenak lagu atau audio yang akan kalian olah nanti. Ya, kalau kemarin kalian masih terlalu polos, suara vokal kalian masih asli audionya. Nah, dengan adanya efek ini diharapkan suara kalian terdengar lebih halus, terdengar lebih enak untuk didengar dan lebih ngeblend dengan musik minus one-nya. Ya. Nah, tujuannya kenapa kalian harus mempelajari efek ini? Tadi sudah saya sampaikan oleh Bapak supaya karya audio kalian atau karya rekaman kalian itu terdengar lebih menarik, ya, lebih enak didengar. Itu tujuannya. Bapak ingin memberikan tips sedikit melalui tayangan video, ya. Kalian bisa menyimak tayangan video ini berupa bagaimana caranya memberikan efek, ya. Efek yang kita gunakan adalah yang pertama reverb. Tahu reverb? Ada yang tahu nggak reverb itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Belum tahu. Coba Ferdi. Belum tahu Pak. Belum tahu juga. Nah, reverb itu adalah gema, ya, gema buatan. Ya, reverb itu adalah gema buatan. Nah, kalau kalian dengarkan suara Bapak di ruangan ini, ya, ada pantulan suara Bapak ke tembok dan akhirnya terdengarnya tidak seperti langsung suara Bapak ke telinga kalian, maka itu terjadi gema, tapi alami. Sedangkan reverb adalah tiruan dari gema ini yang dibuat secara mekanikal. Kalau dengan mixer sound system seperti yang di sebelah kanan Bapak ini, kita bisa membuat reverb yang tentunya sudah sistemnya mekanikal, belum digital. Sedangkan yang ada di handphone kalian itu sudah dengan digital karena ada aplikasi, ada DAW-nya. Ya, silakan handphone kalian disiapkan, termasuk dengan earphone atau headsetnya juga, dan buka aplikasi N-Track Studio-nya. Ya, Arya sama Silvi udah ya? Udah ada ya? Baik, sebelum Bapak tampilkan, tadi Bapak lupa menyampaikan bahwa di meja kalian sudah Bapak siapkan tadi ya, dari pagi tadi sudah disiapkan LKPD yang nantinya akan kalian isi pada saat kalian mengerjakan proyek kalian, mengerjakan tugas ya. Nanti jangan lupa di halaman paling depan ditulis nama dan kelas ya, nama dan kelas. Lalu di halaman keduanya bisa dibuka. Nah, itu juga sama, ada nama dan kelas, lalu proyek apa yang akan kalian kerjakan. Karena hari ini kita hanya proyeknya menambahkan efek, ya, efek reverb pada hasil rekaman kalian, maka ditulis saja keterangannya untuk lagunya lagu daerah yang di checklist, lalu di bawahnya judul lagunya dan keterangannya, misalnya menambahkan efek dan sebagainya. Paham? Oke. Sudah siap menonton videonya? Siap ya? Mudah-mudahan kalian tidak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Gitaris Viola. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan efek pada suara atau audio yang sudah direkam menggunakan aplikasi N-Track Studio. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video saya kali ini.
Ya, itu tadi video yang sudah kalian simak. Menyimak nggak semuanya? Menyimak ya. Kalau menyimak, Bapak ingin bertanya nih. Mulai dari siapa ya? Intan Jaya. Ya, Intan Jaya. Masih menyimak tadi apa yang ada dalam video? Menyimak ya. Ada berapa jenis efek yang terdapat dalam aplikasi N-Track Studio? Ada 2. Apa aja? Rekrut dan Chorus. Ada 2. Yang kamu ingat yang ada 2? Iya. Apa tadi? Ulangi. Dan Chorus. Reverb dan chorus, betul nggak? Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Intan Jaya ya. Nah, Bapak ingin beralih sekarang ke laki-laki. Coba Arya lah seberangnya ya. Nih Arya ya. Coba Arya. Tadi Intan Jaya menyebutkan ada 2, chorus dan reverb. Reverb itu tadi banyak nggak macam-macamnya? Banyak ya. Nah, coba Arya sebutkan beberapa jenis reverb yang tadi ditampilkan dalam video tersebut. Lupa Pak. Lupa. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Intan Sani. Itu cuma 5. Yang ingatnya cuma 2, nggak apa-apa. Coba sebutkan. Radel dan Coba lebih keras suaranya. Radel dan Arnoda. Nah, ini orang Sunda ya, nggak apa-apa ya. Marginal dan katedral, ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jawabannya betul. Tepuk tangan dulu untuk Intan Sani ya. Bukan Vargehal ya, itu orang Sunda tapi ya apa? Bahasa Inggrisnya large, hall, dan katedral ya. Itu ada dari beberapa jenis reverb. Tadi yang disebutkan sama Intan Sani cuma 2, walaupun tadi ada 6 ya, nggak apa-apa ya. Itu udah cukup bagus menjawab pertanyaan Bapak. Nah, untuk berikutnya, nah ini giliran kalian sekarang mengerjakan proyek ya. Coba dibuka LKPD-nya, dibuka. Ya, dibaca baik-baik instruksinya yang ada di halaman yang kedua itu ya. Ada instruksinya di situ, kalian harus mengerjakan apa, dan kalian disuruh untuk menuliskan identitas nama dan sebagainya. Dan buka halaman satu lagi. Di situ pun ada tabel ya. Instruksinya sudah jelas. Intinya adalah kalian diminta untuk mengerjakan proyek yang tadi Bapak sebutkan di awal. Kalian menambahkan efek ya pada rekaman suara yang sudah kalian buat. Minimal kalian menambahkan efek reverb saja, minimal ya. Tadi Bapak mencontohkan 2 sebetulnya ya dengan chorus. Tapi kalau kalian bisa menambahkan efek yang lain lagi, itu akan lebih bagus dan akan ada nilai plus untuk kalian ya. Nah, nanti di kolom tersebut ada kolom nomor, alat dan bahan, kegunaan dan jumlah. Nah, alat dan bahannya tulis saja handphone ya, handphone dan headset atau earphone misalnya. Lalu bahannya apa? Bahannya adalah musik -1 lagu apa? Kemarin ditugaskannya lagu daerah Jawa Barat ya. Nah, terus kegunaannya apa? Misalnya kalian untuk cover lagu misalnya gitu ya, untuk mengcover lagu, tulis kegunaannya di situ. Dan jumlahnya berapa? Kalau HP pakai 1 HP itu 1. Pakai headsetnya 1 ya 1. Kalau pakai tambahan mikrofon di rumah misalnya, tuliskan juga mikrofon. Tuliskan ada berapa? 1 atau 2 dan sebagainya. Sudah jelas? Ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan nanti hasilnya dituliskan di LKPD dan nanti akan ada penilaian yang Bapak lakukan secara berkeliling ketika kalian mengerjakan tugasnya. Silakan dimulai.
Ya, siapa yang sudah selesai dengan pekerjaannya? Angkat tangan. Waduh, cuma bertiga nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Walaupun cuma bertiga, nanti kalian yang belum sambil disimak ya, perhatikan hasil dari karya teman kalian. Bapak pengen coba Regi dulu, ya. Silakan Regi, perdengarkan hasil editan audio kamu, musik kamu kepada teman-teman. Ya, silakan Regi dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Dimas Prawira, kelas 10 Multimedia. Oke, berikan tepuk tangan untuk Regi. Ya, ya, bagus sekali ya. Berikutnya Nersya. Ya, silakan Nersya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nersya Rafa dari kelas 10 Multimedia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Silakan. Okey-chan, berada di sebuah angin kaca sebalius kosong. Ya listrik masih jangan kemana-mana. Ya istri jagung awet karangan di pimpinan. Tepuk tangan yang meriah untuk Nersya. Bagus sekali ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir, Rafli. Silakan Rafli. Mengomentari, ya, Bapak akan memberikan penilaian dari 3 orang yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan berhasil mempresentasikannya. Pertama untuk Regi, ya. Untuk yang Regi ini karyanya sebetulnya hasil rekamannya sudah cukup bagus, ya. Efeknya sudah ada. Sangat disayangkan suaranya tadi mendem dan mungkin kamu melakukan perekaman suaranya di tempat yang kurang sepi, sehingga ada suara-suara atau noise dari sekitar, ya, mungkin orang lagi ngobrol di dekat kamu atau seperti apa, itu masuk ke dalam rekamannya. Nah, diusahakan kalau kita ingin melakukan perekaman audio, khususnya bernyanyi, diusahakan di tempat yang sepi, yang kalau bisa di studio yang kedap suara, yang otomatis suara dari luar itu tidak bisa terdengar atau tidak masuk dalam mikrofon handphone kalian, seperti itu ya. Oke, tapi sekali lagi tepuk tangan untuk Regi. Berikutnya untuk penampilan yang kedua, ya, tadi karya dari Nersya. Ya, Nersya ini sebetulnya kalau Pak dengarkan hasilnya untuk yang pertemuan sebelumnya, itu hasil rekamannya juga udah cukup bagus, ya. Cuma mungkin pemilihan efek yang digunakan saat editing tadi membuat hasil rekaman suara Nersya ini lebih mendem, ya. Satu sisi mendem, mungkin juga volume dari vokal kamu lebih kecil daripada musik minus one-nya, musik iringannya, ya. Ditambah lagi dengan pemilihan efek yang kurang tepat, sehingga
suaranya sih jadi cenderung lebih mendem, walaupun jelas kedengarannya sih yang jelek lagu apa gitu ya, cuman suaranya jadi mendem gitu. Mungkin nanti kalau terjadi hal seperti ini memang butuh kejelian dari telinga kita mendengarkan hasil audio kita sendiri ya. Di antaranya adalah kita mungkin setelah itu di-review lagi berulang-ulang sampai kita tahu oh hasil rekaman kita itu sudah enak didengar, dan minimal enak didengar menurut kita ya. Tapi sudah bagus, tepuk tangan untuk Nersia ya. Yang hasil rekaman Raffi ini lebih jelas, audio vokalnya lebih jelas, tingkat volume baik dari rekaman vokal maupun musik main suaranya pun seimbang, tidak lebih keras mana, tidak lebih pelan mana ya, cukup seimbang sehingga kita pun mendengarkannya lebih nyaman. Oh iya, tahu ini Raffi bernyanyi lagu apa, gitu ya. Efeknya pun pas, ya. Bukan berarti kalau kita menambahkan efek reverb itu harus yang gema sekali, enggak juga, ya. Kalau memang kita membutuhkan gemanya sedikit, ya cukup berikan sedikit karakter reverbnya itu, ya. Karena tadi kan di aplikasi N-Track Studio itu ada pengaturannya ya. Kalau kita geserkan posisinya lebih ke arah mana, maka karakter reverbnya itu kalau dalam teknik audio disebutnya banjir, ya. Terlalu banyak, terlalu berlebihan karakter reverbnya. Kita bisa diperkecil dan akhirnya ketika tadi Raffi mengedit dengan cara seperti itu, hasil audionya pun, hasil rekamannya pun lebih terdengar enak, ya. Semuanya paham? Paham. Oke. Dari 3 hasil karya teman kalian yang diperdengarkan, yang tadi sudah dibahas juga oleh Bapak, apa hasilnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, bagi kalian yang tadi tidak atau belum bisa menampilkan hasil rekamannya, coba siapa yang masih belum paham tentang bagaimana teknik pemberian efek pada rekaman audio? Coba angkat tangan. Oke, Hamdi sama Silmi. Bagaimana caranya menentukan efek audio yang cocok untuk audio kita dan bagaimana tips memberinya? Pak, tadi saya melihat ada pitch shift. Terus penggunaannya gimana? Ada 2 pertanyaan ya dari Hamdi dan Silmi. Bapak ingin menjawab pertanyaan dari Hamdi dulu yang pertama ya. Nanti setelah itu dari Silminya. Untuk pertanyaan Hamdi, bagaimana memilih efek yang tepat untuk audio yang sudah dibuat? Ya, pertama sebetulnya ketika kita ingin melakukan proses editing atau mixing terhadap sebuah karya musik yang direkam, maka sejatinya kita harus memiliki referensi. Ya, referensi itu contoh, bahan contoh yang ingin kita tiru gitu. Oh, misalnya nih, Hamdi seneng nyanyi, terus salah satu penyanyi yang disukai oleh Hamdi itu misalnya Afgan, ya misalnya, ya. Nanti Hamdi harus sering mendengar rekaman lagu-lagunya Afgan. Dari situ Hamdi akan paham, oh kalau Afgan itu ketika bernyanyi dalam rekaman dia tidak menggunakan reverb misalnya, tapi dia cenderung ada beberapa bagian yang menggunakan delay misalnya, atau echo, atau mungkin chorus, ya. Nah, sehingga ketika kita punya referensi, punya contoh yang ingin ditiru, nah kita akan melakukan editing dengan cara minimal mendekati hasil rekaman dari salah satu penyanyi atau musisi yang kita mau contoh tadi, ya. Begitupun dengan Bapak, misalnya Bapak ingin merekam audio gitar, ini permainan gitar Bapak untuk salah satu lagu misalnya. Nah, Bapak kan harus tahu dulu lagu ini karakternya seperti apa. Kalau misalnya genre musiknya rock, maka harus mencari referensi gitaris-gitaris yang bergenre musik rock juga tentunya. Ya, misalnya, oh ada grup band Kotak nih, gitarisnya audionya atau sound gitarnya seperti itu, maka Bapak pun harus mendekati seperti itu. Kalau Bapak memang menyukai karakter sound gitar dari gitarisnya band Kotak tersebut, ya. Jadi tidak ada potongan pasti efek mana yang paling cocok, tapi
ya, kita harus mulai dari mendalami referensinya itu, mencari referensi dan mendalami referensi itu harus efek apa yang digunakan ya, karena sekarang era digital di YouTube itu semua ada, bahkan sudah banyak artis-artis yang semacam unboxing hasil editan lagunya, mixingannya seperti apa, proses di balik layarnya seperti apa, ya. Nah, bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Bisa dipahami, Abdi? Bisa, Pak. Oke, bagus ya. Pertanyaan yang kedua dari Silmi tentang pitch shift, ya. Pitch itu artinya nada. Shifter itu adalah menaikkan atau menurunkan. Artinya pitch shifter itu adalah sebuah efek. Ya, kita berbicara di aplikasi N-Track Studio yang tadi sudah kita pelajari, bahwa ketika kita mengaktifkan efek pitch shifter itu atau pitch shift yang tadi yang ditanyakan oleh Silmi, maka nada vokal kita bisa ditinggikan dan juga bisa direndahkan, ya, dibuat lebih rendah atau dibuat lebih tinggi. Sehingga kalau kalian pernah dengar, mungkin kalian pernah lihat tayangan di TV yang interogasi, misalnya interogasi penjahat gitu ya, yang pengedar narkoba gitu ya. Nah, kan suaranya banyak yang disamakan. Mungkin suaranya seperti Bapak terus diedit sehingga suaranya seperti Donald Bebek misalnya, ya, itu seperti tikus kejepit misalnya gitu ya. Nah, itu menggunakan efek pitch shift tadi, pitch shifter, dinaikkan. Tapi bisa jadi seperti raksasa misalnya, seorang raksasa yang besar suaranya kan lebih ngebas lagi, maka pitch shifternya diturunkan nadanya sehingga lebih rendah dari nada kita ketika berbicara saat itu atau kita bernyanyi. Cuma, nah, efek pitch shift ini Silvi jarang sekali atau mungkin hampir nggak pernah digunakan untuk editing vokal bernyanyi dalam karya musik ya, sangat jarang dipakai atau mungkin sama sekali tidak dipakai, karena ketika kita melakukan proses rekaman untuk vokal, kita bernyanyi ingin mengcover lagu misalnya, maka vokal kita yang asli yang ingin dimunculkan, yang harus dimunculkannya, bukan dirubah seperti tadi, karena kita kalau Silmi nyanyi, Silmi bukan pengedar narkoba yang harus disamarkan suaranya, ya, paham sampai situ Silmi? Oke, alhamdulillah ya, dari pertama Bapak masuk ruangan ini sampai detik ini kegiatan pembelajaran kita untuk mengenal teknik pemberian efek pada audio yang direkam itu sebetulnya sudah selesai, ya. Namun Bapak masih menemukan beberapa kendala tentunya ya, yang sama seperti di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya pun sama, ketika Bapak memberikan waktu untuk mengerjakan tugas, ternyata hanya 3 orang yang berhasil sampai di presentasi, bisa mempresentasikan karyanya itu hanya 3 orang ya. Nah, ini kira-kira masalahnya dari mana nih? Waktunya kurang lama. Waktunya kurang lama. Iya, memang kalau pekerjaan mengolah audio, musik ya, karya seni itu tentunya kita mau dikasih banyak waktu seperti apapun akan selalu kurang ya, karena mengolah audio seperti ini adalah tentunya menurut Bapak ada pengalaman baru buat kalian, sehingga kalau kalian senang musik pasti pengennya lebih lama lagi ya. Tapi kan kita nggak mungkin ya waktunya lebih lama lagi, karena setelah ini pun kalian ada pelajaran yang lainnya. Bapak nggak mungkin ya mengambil waktu guru yang lain juga ya untuk kegiatan pembelajaran ini. Tapi Bapak harapkan setelah kalian pulang dari sini, setelah kegiatan ini selesai, yang tadi belum selesai ya silahkan diselesaikan dulu tugasnya, karena kita masih ada tugas berikutnya nih untuk di pertemuan berikutnya ya. Ini yang jangan sampai tertumpuk. Kalau tugas itu tertumpuk terus nanti nggak akan ada yang selesai, bukannya menyelesaikan masalah malah kalian menambah masalah baru ya. Setuju? Setuju ya. Baik. Nah, di kegiatan pembelajaran berikutnya Bapak akan memberikan materi mengenai bagaimana caranya ya memberikan efek atau juga melakukan proses mixing untuk 2 suara
Nah, kalau tadi kan kalian nyanyi semua sendiri ya. Nanti kita akan coba bagaimana ketika satu lagu daerah dinyanyikan oleh 2 orang. Nah, maka ada suara orang pertama dan suara orang kedua. Bagaimana nge-mixingnya? Kapan waktunya? Misalnya nih sedikit bocoran. Bagaimana ketika suara satu harus lebih keras, harus lebih muncul? Dan bagaimana ketika ada suara 2 yang harus lebih muncul bergantian? Atau mereka bernyanyi berdua orang ini, 2 suara ini bernyanyi secara bersama-sama? Maka harus seperti apa proses editingnya? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan membahas itu. Tapi Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, masih ada dalam RKPD tersebut yang kalian simpan di meja. Buka halaman yang ketiga. Ya. Di situ ada 10 soal PG. Ya. Ya, silakan dibuka. Ada 10 soal PG yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kerjakan di rumah, dan pertemuan berikutnya tugas-tugasnya sudah diselesaikan. Siap nggak? Siap. Siap? Siap. Bapak ingin lebih keras lagi. Siap nggak? Siap. Oke, bagus ya. Karena waktunya sudah habis ya, sebelum waktunya lewat dari batas waktu yang ditentukan, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, Bapak ingin kita membacakan doa bersama-sama. Doanya Bapak ingin dipimpin oleh Rafli. Rafli ini ketua Ikatan Remaja Masjid ya. Kalau tadi Nesya KM, sekarang Rafli ini ada ketua Ikatan Remaja Masjid. Silakan Rafli dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa tugas-tugas yang diselesaikan, dan yang tadi pun tugas yang tadi belum selesai diselesaikan di rumah. KBB-nya dikerjakan, sehingga nanti pertemuan berikutnya tidak menuntut tugas ya. Silahkan LKPD, alat tulis, handphone dan headset kalian dirapikan kembali, masukkan ke dalam tas, dan siap-siap untuk meninggalkan ruangan kelas ini.